Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Mustafa dengan NIM 19031100074. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video ini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan. Baik, untuk yang pertama tentang karakter, kepemimpinan, dan juga kompetensi. Karakter sendiri merupakan sifat atau watak dari setiap individu. Dan tentunya nantinya karakter ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana kualitas kinerja dari individu tersebut, dan juga apakah ia mempunyai inovasi atau apakah ia kreatif dan apakah ia memiliki solusi dan sebagainya. Lalu untuk kompetensi merupakan sebuah kemampuan dari setiap individu untuk melaksanakan tugas yang telah ia dapatkan, yang tentunya didasari dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tugasnya, yang tentunya juga mumpuni. Lalu untuk kepemimpinan sendiri merupakan cara bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi tersebut. Baik, tentunya tiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Seperti karakter akan menentukan bagaimana gaya kepemimpinan dari individu tersebut, dan juga kompetensi akan menentukan apakah individu tersebut mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Lalu yang kedua tentang perencanaan, analisis jabatan, dan juga desain jabatan. Untuk perencanaan sumber daya manusia sendiri merupakan perencanaan sumber daya merupakan perencanaan yang disusun pada tingkat operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dan penerapan perencanaan SDM sendiri pada sebuah perusahaan atau organisasi, di mana sebuah organisasi atau perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu secara jelas masalah yang akan direncanakan, dan harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Metode yang digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia antara lain adalah job analysis atau analisa jabatan dari pengumpulan dan pengolahan data perusahaan dan pegawai. Lalu untuk desain jabatan, apakah itu desain jabatan? Desain jabatan sendiri merupakan rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilakukan, di mana tugas dikerjakan, dan bagaimana tugas itu dilaksanakan. Penerapan desain jabatan ini pada pengaturan pekerjaan yang dibutuhkan organisasi. Dasar dari penyusunan desain jabatan ini yaitu ada tujuan-tujuan organisasi, kualitas kehidupan, kekaryaan manusia, dan lain-lain. Dan untuk teknik yang digunakan dalam mendesain jabatan ini ada beberapa, yaitu simplikasi pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan, dan juga pemerkayaan pekerjaan. Dan beberapa metode lain seperti high performance work, HR system element, HR efficiency, HR deliverable, yang nantinya akan menentukan bagaimana desain jabatan tersebut terlaksana. Lalu untuk selanjutnya ada analisis jabatan. Analisis jabatan sendiri merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan data tentang pekerjaan sehingga deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dapat ditulis untuk pekerjaan tersebut. Untuk penerapan analisis jabatan yaitu ada proses penarikan, seleksi, dan juga penempatan pegawai. Penarikan ini merupakan sebuah pencarian sumber daya manusia. Lalu seleksi merupakan seleksi apakah sumber daya manusia tersebut memenuhi kualifikasi, apakah ia mampu, dan lain-lain. Dan lalu penempatan pegawai. Penempatan pegawai ini yaitu penempatan setiap sumber daya manusia di jabatan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lalu untuk metode yang digunakan dalam proses analisis jabatan ini antara lain adalah wawancara,
lalu kuesioner, observasi, buku harian atau logbook, dan juga lembar riwayat pekerjaan. Yang sangat penting yang beberapa hal ini sangat penting apakah sumber daya manusia tersebut memenuhi kualifikasi. Lalu untuk yang ketiga ada rekrutmen. Untuk rekrutmen, apa tujuan dari rekrutmen? Tujuannya yaitu satu, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan kepada individu tersebut. Lalu agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan juga nilai perusahaan. Lalu untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Dan selanjutnya adalah untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Lalu selanjutnya tujuan dari rekrutmen adalah untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi upaya kesempatan kerja. Yang mana kita tahu bahwa banyak sekali pengangguran yang terdapat di Indonesia tentunya, yang mana nanti perusahaan akan menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan kerja untuk setiap individu yang sedang membutuhkan pekerjaan. Ada beberapa sumber rekrutmen. Seperti yang pertama ada sumber internal. Sumber internal sendiri merupakan sumber rekrutmen yang berasal dari internal organisasi atau internal perusahaan. Rekrutmen internal ini sendiri meliputi promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak, dan demosi. Untuk promosi sendiri merupakan pengalihan jabatan dari jabatan yang lebih rendah ke jabatan yang lebih tinggi tentunya, atau jabatan kosong yang lebih tinggi. Dan ini berasal dari karyawan yang telah bekerja pada perusahaan tersebut. Lalu untuk rotasi atau transfer sendiri merupakan sebuah pemindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lain yang bersifat horizontal atau sama jenjang jabatannya. Lalu untuk pengkaryaan karyawan kembali ini dilakukan dengan cara memanggil kembali karyawan yang dulunya telah diberhentikan untuk menempati jabatan yang kosong yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak. Jadi karyawan kontrak ini bukan karyawan tetap yang nantinya akan menempati posisi jabatan yang sesuai dengannya, yang kosong tentunya. Dan ini hanya bersifat sementara. Setelah kontraknya habis, apakah perusahaan akan memperpanjang kontrak kembali ataupun selesai pada kontrak yang pertama tersebut. Lalu ada sumber rekrutmen eksternal. Sumber rekrutmen eksternal sendiri merupakan sumber rekrutmen yang berasal dari luar lingkungan perusahaan atau organisasi. Semua perusahaan perlu melakukan perekrutan dari lingkungan eksternal untuk mencari karyawan yang baru dengan inovasi atau kreasi baru dari individu yang tidak ada dalam lingkungan perusahaannya. Ada beberapa sumber eksternal dari rekrutmen ini. Yang pertama ada lembaga pendidikan. Sumber rekrutmen dari lembaga pendidikan ini dibutuhkan perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang dibutuhkan. Yang terpenting adalah bahwa ia kemampuannya sesuai dengan posisi atau jabatan yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu ada teman atau anggota keluarga karyawan. Sumber rekrutmen ini sangat sudah biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di mana teman atau keluarga dari karyawan yang telah bekerja
akan diberi kesempatan atau ditawarkan untuk ikut dalam perusahaan tersebut. Lalu ada lamaran terdahulu yang telah masuk. Untuk lamaran terdahulu ini kan tentunya ada berbagai macam individu, ada banyak individu yang telah mengirim lamaran yang telah masuk, dan tentunya pasti untuk bagian yang bertugas untuk menyortir karyawan ini akan terlebih dahulu memperhatikan lamaran mana yang masuk terlebih dahulu untuk menyeleksi mereka. Lalu ada agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja ini merupakan suatu hal yang masih jarang dilakukan di Indonesia tentunya, karena agen tenaga kerja ini berasal dari perusahaan yang bergerak untuk mencarikan perusahaan lain, mencarikan sumber daya manusia atau mencarikan karyawan untuk perusahaan lain. Lalu ada karyawan dari perusahaan lain. Ini dilakukan dengan cara mereka membayar suatu perusahaan untuk merekrut karyawan dari perusahaan tersebut agar mengisi posisi di perusahaannya sendiri. Dan juga ada asosiasi profesi dan juga outsourcing. Lalu ada beberapa kelebihan dari rekrutmen ini. Yang pertama, dari rekrutmen eksternal, menciptakan lingkungan kerja yang beragam, meningkatkan daya saing dengan kompetitor, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Lalu untuk kelebihan dari rekrutmen internal, yang pertama adalah munculnya posisi kosong, lebih gampang mengisi posisi yang kosong dari pencarian karyawan di lingkungan perusahaan. Yang kedua, memicu prasangka yang kedua ada karyawan sudah terbiasa dengan budaya perusahaan, jadi dia akan dengan gampang beradaptasi dengan jabatan baru yang ia dapatkan. Yang ketiga ada meningkatkan employee engagement. Lalu untuk kekurangan dari rekrutmen eksternal sendiri adalah pertama, memakan biaya rekrutmen, menyita waktu, dan karyawan baru perlu menyesuaikan diri yang tentunya akan sedikit mempengaruhi dari kualitas kerja karyawan tersebut. Lalu untuk kekurangan dari rekrutmen internal, yang pertama akan muncul posisi kosong yang dahulunya ia isi untuk mengisi posisi lain. Lalu yang kedua, memicu prasangka antar karyawan. Misal ada promosi jabatan yang telah ia dapatkan, akan muncul prasangka karyawan lain terhadap karyawan tersebut, dan tentunya prasangka buruk. Lalu yang ketiga ada budaya kerja yang tidak berkembang, karena karyawan yang tadinya berada di lingkungan perusahaan tersebut pasti akan menerapkan budaya kerja yang telah ia terapkan selama ini. Tidak ada hal baru atau inovasi baru, budaya baru yang ia terapkan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.